Tuhan mengasihi kita semua. Mazmur 124 ayat 4 ayat 8 berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 100 ayat 2 sampai 4, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punyanya lah Dia. Kita, umat dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan pujian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Berita pengampunan Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami mohon pengampunan-Mu, ampuni dosa dan kesalahan, tahirkan kami dari segala kenajisan dosa kami. Sebab firman-Mu berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang, pendengarannya tidak kurang tajam, tetapi menjadi pemisah antara aku dan Engkau adalah dosa dan kejahatan-Mu. Kami minta pengampunan-Mu pagi hari ini atas kami semua Tuhan, karena kebenaran kami bagaikan kain kotor di hadapan-Mu. Hanya pada-Mu lah ada pengampunan. Anak domba Allah yang telah mencurahkan darahnya untuk menyucikan, menguduskan kami semua, yang telah membenarkan kami, melayakkan kami di hadapan Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Engkau yang bekerja, Engkau yang pegang kendali, Engkau yang nyatakan kuat kuasa di tengah-tengah kami semua. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mau menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Kami mau mengangkat pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Amin.
Di dalam doa syafaat, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami kembalikan segala pujian dan syukur bagi Raja kami yang bertata atas kehidupan kami, kuasa tunggal hidup kami, Allah yang menyertai keluarga kami. Kaulah awal dan akhir dari hidup kami Tuhan. Kami menyatakan saya sampai seumur hidup kami mengiring dan mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang ada dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, dalam permasalahan kami, dalam rintangan yang kami hadapi. Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Biarlah hati kami tetap percaya akan kuasa-Mu. Biarlah hidup kami tetap berpegang teguh di dalam janji Tuhan. Kami bersyukur Engkau setia. Dan kami rindu untuk meniru dan melayani Engkau bersama keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu bagi bangsa kami. Kami rindu berdoa untuk bangsa kami. Mari kita buka suara kita. Kita mau berdoa bagi Indonesia. Apa yang Tuhan taruh dalam hati-Mu, mari kita berdoa untuk bangsa kita. Kita buka suara kita. Kita sama-sama berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kau yang berkati setiap pemerintahan di Indonesia ini Tuhan. Kau berkati presiden kami serta menteri-menteri yang ada yang membantu dia dalam pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang berhikmat yang dari Tuhan, karena Tuhan yang memegang mereka. Kami percaya Tuhan kuasa menyatakan atas Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Kemuliaan Tuhan, kebangkitan Tuhan turun atas Indonesia. Biar bangsa Indonesia melihat kuasa-Mu Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami Tuhan. Engkau memegang bangsa kami, Engkau yang pegang kendali atas perekonomian di Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat pemulihan Tuhan terjadi atas bangsa kami sesuai dengan janji-Nya Tuhan atas setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, keluarga besar kami. Engkau yang memegang dan menyatukan keluarga kami dengan kasih Tuhan yang luar biasa yang menyatukan kami semua Tuhan. Kasih yang tulus, kasih yang tidak ada batas. Tuhan mengasihi keluarga kami. Diberkatilah hubungan anak dengan orang tua. Diberkatilah hubungan anak dengan anak. Diberkatilah hubungan mertua dengan menantu. Diberkatilah hubungan ipar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu dinyatakan atas setiap keluarga Tuhan. Keluarga di tempat ini boleh sama-sama bergandengan tangan untuk saling membangun dan saling menguatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Ibadah kami ini ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan kuasa Tuhan dinyatakan atas ibadah kami. Kami yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan kami. Kami yang lemah saat ini Tuhan kuatkan kami. Kami yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang putus asa saat ini Tuhan berikan pengharapan yang benar. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan bersama-sama pada ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami serahkan di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kami juga mau menyerahkan
memberikan persembahan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi hidup kami. Saat ini kami memberikan persembahan kami, Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Kami mau memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tapi ke anak cucu kita Tuhan berkati. Haleluya. Kita berkumpul di tempat ini, bertemu, memuji untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bersama
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita lihat pengumuman sepanjang minggu ini. Ya, ibadah raya Minggu tanggal 5 Juli 2026 yang disampaikan oleh Pendeta Jenny Setiawan. Ibadah sekolah Minggu Super Kids setiap hari Minggu pukul 8 di tempat ini. Ya, intim dengan Allah setiap hari mulai pukul 3 pagi ada di channel YouTube GBI Gading Serpong. Gerakan Doa Berantai Yeremia Ministry setiap hari. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki permohonan doa, silakan untuk mengisi formulir yang telah disediakan. Ibadah DPP, doa pengurapan pelayan, hari Sabtu tanggal 4 Juli pukul 6 ya. Oke. Ini ada jadwal komsel, ada komsel berkat, komsel joy, komsel victory, dan komsel velos. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan siang hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan siapkan hati kami supaya hati kami lembutkan dan firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami. Kami bawa hidup kami bawa keluarga kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan
yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau masih mengizinkan kami untuk kami dapat berkumpul bersama-sama untuk kembali kami menaikkan nama Tuhan, untuk kami kembali menerima firman Tuhan yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan untuk kami boleh Tuhan membawa firman Tuhan dalam kehidupan setiap kami, dalam keluarga kami masing-masing. Biar Tuhan Kau yang mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh dapat menerima kebenaran dengan baik. Engkaulah yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan, Engkau yang mengurapi seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan. Setiap kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ya, sebelum kita memulai, saya mau mohon maaf dulu, saya terlambat karena tadi ada kendala teknis di jalan. Dan saya sudah pikir bahwa saya nggak akan sampai di sini. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih izinkan sampai juga, walaupun cukup terlambat. Tapi bersyukur kita bisa berkumpul bersama. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa berkumpul, memuliakan nama Tuhan, lalu kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Di tempat lain banyak yang nggak bisa bebas Bapak Ibu untuk datang ke gereja. Harus ke gereja underground di bawah tanah, benar-benar di bawah tanah, supaya mereka itu bisa mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita di sini kita bisa enjoy, ya, menikmati firman Tuhan dengan sukacita, dengan tidak ketakutan begitu ya. Kita bersyukur. Nah, pada kesempatan ini kita akan kembali membahas tema keluarga, yaitu adalah keluarga yang diberkati dan menjadi berkat, dengan judul khotbah keluarga yang dipakai Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, keluarga sebagaimana kita ketahui ini adalah lembaga pertama yang dipakai Allah, yang ditetapkan Allah sejak penciptaan. Bahkan sebelum ada pemerintahan, sebelum ada bangsa-bangsa, maupun sebelum ada lembaga keagamaan, Allah telah terlebih dahulu membentuk keluarga sebagai tempat manusia untuk dapat hidup di hadapannya. Di dalam keluarga lah iman diwariskan, karakter dibentuk, kasih dipraktekkan, dan terutama panggilan Allah dijalankan. Karena itu keluarga tidak pernah dimaksudkan hanya tempat untuk memenuhi kebutuhan emosional, kebutuhan sosial, kebutuhan ekonomi. Saya tidak melarang Bapak Ibu untuk berusaha semaksimal mungkin menyediakan apa yang terbaik Bapak Ibu secara duniawi bisa sediakan buat anak-anak. Tetapi jangan lupa ada sisi lain yang jauh lebih penting yang perlu kita siapkan juga. Dan sejak semula Allah telah menetapkan keluarga sebagai sarana untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini. Namun kalau kita lihat keadaan saat ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengakui bahwa banyak keluarga saat ini sedang mengalami tekanan yang berat. Ya, cara berpikir dunia perlahan-lahan menggeser kehidupan rohani. Ya, hubungan antar anggota keluarga menjadi rapuh. Ya, tekanan ekonomi memicu berbagai konflik. Ya, di sisi lain perkembangan teknologi juga seringkali membuat setiap orang sibuk dengan dunianya sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat untuk membangun persekutuan malah berubah hanya sekedar tempat istirahat saja. Bahkan tidak sedikit orang yang merasa lebih nyaman berada di luar rumah daripada bersama dengan keluarganya sendiri. Nah, dunia menawarkan banyak jalan keluar untuk masalah ini. Ada yang menekankan pentingnya komunikasi efektif, ada yang mengajarkan cara mengelola keuangan keluarga, ada yang menawarkan konseling dan berbagai-bagai teknik untuk bisa membangun relasi. Semuanya itu memang bermanfaat dan kita nggak boleh abaikan. Tetapi itu belum menyentuh persoalan yang ada akarnya, ya. Dan Alkitab menunjukkan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa masalah utama, masalah terbesar keluarga bukan masalah teknisnya. Akarnya di mana? Masalah rohani, yaitu apa? Dosa. Dosa sudah merusak seluruh keberadaan manusia. Ya, bukan hanya sedikit-sedikit, enggak. Semua aspek kehidupan kita sudah tercemar dengan dosa. Merusak hubungan kita dengan Allah dan juga merusak hubungan kita dengan sesama kita. Ya, ketika hubungan kita vertikal dengan Allah rusak, maka hubungan horizontal kita dengan sesama manusia juga pastinya rusak. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, semua satu keluarga. Egoisme menggantikan kasih, keinginan untuk dilayani, ya, mengalahkan kerelaan untuk melayani.
Akibatnya apa? Keluarga kehilangan tujuan yang sejak semula Allah telah tetapkan. Nah, saya pernah membaca sebuah cerita yang beredar di media sosial baru-baru ini. Dan saya tidak bisa memastikan apakah ini benar-benar terjadi. Namun ini bisa menggambarkan bagaimana banyak orang memandang keluarga pada zaman sekarang. Nah, dikisahkan dalam sebuah acara makan malam keluarga, seorang ibu mertua yang tinggal bersama mereka berkata kepada anak laki-lakinya, "Mama sedih melihat kamu bekerja begitu keras, tetapi semua uangmu habis untuk istri dan anak-anakmu. Kamu sendiri tidak pernah menikmatinya untuk dirimu sendiri." Nah, kemudian sebelum pasangan suami istri sempat menjawab, asisten rumah tangga yang sedang berada dekat mereka berkata begini, "Makanya Bu, anaknya jangan dinikahkan, jadi semua uangnya bisa dipakai sendiri." Nah, mungkin cerita ini kedengarannya lucu ya, tetapi kalau kita renungkan, ada cara berpikir yang sangat keliru di baliknya. Seolah-olah tujuan hidup itu adalah menikmati semua yang kita miliki untuk kita sendiri. Padahal kita mengajarkan bahwa keluarga bukan dibentuk supaya setiap orang mencari kepentingannya sendiri, melainkan keluarga dibentuk untuk Tuhan, untuk menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Nah, karena itu kebutuhan mendasar setiap keluarga bukan terutama rumah yang lebih besar, keadaan ekonomi yang lebih mapan, atau kehidupan yang lebih nyaman. Ya, semua itu bisa menjadi berkat dari Tuhan memang, tapi bukan kebutuhan yang paling mendasar. Kebutuhan yang terbesar dari setiap keluarga adalah Injil Yesus Kristus. Ya, kenapa? Karena Injil bukan sekedar memperbaiki hubungan yang rusak. Injil memulihkan keluarga kepada tujuan yang sejak semula telah Allah tetapkan. Injil membawa keluarga untuk kembali hidup di bawah pemerintahan Kristus dan mengarahkan seluruh kehidupannya kepada kemuliaan Allah. Nah, di sini kita perlu mengajukan suatu pertanyaan yang sangat penting. Seringkali kita bertanya, bagaimana caranya supaya keluarga saya diberkati? Tidak salah pertanyaan itu, tetapi Alkitab mengajak kita untuk mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Apa tujuan Tuhan memberkati keluarga saya? Ya. Nah, apakah supaya kita menikmati semua itu buat kita sendiri? Atau Tuhan punya tujuan yang jauh lebih besar? Nah, firman Tuhan akan memberikan jawabannya, di mana kita akan pelajari melalui dua bagian Alkitab, yaitu adalah Kejadian 12 dan Kisah Para Rasul 10. Ya, Bapak Ibu bisa siapkan ya, Kejadian 12 dan Kisah Para Rasul 10. Nah, kedua bab ini cukup panjang memang ya, dan akan baik sekali jika kita meluangkan waktu untuk kita membacanya dengan keluarga kita masing-masing, atau mungkin pada saat kita beramah tamah setelah selesai ibadah ya. Nah, mari kita membuka Alkitab kita akan membaca bersama Kejadian 12, silakan Bapak Ibu buka ya. Nah, Kejadian 12 ini pertama kita akan lihat dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ya. Kejadian 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Ya, demikianlah firman Tuhan. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Perhatikan ayat kedua. "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Kita lihat di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, kemudian kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul ya. Kita buka dari Kisah Para Rasul 10, ini juga sangat panjang ya. Saya akan membacakan hanya beberapa ayat tertentu. Kita akan bersama-sama lihat dari ayat 24. Ya, kita lihat ayat 24. Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-24. Dikatakan demikian. "Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul." Kita lanjut ke ayat 34 sampai 35. Kita lihat ayat 34-35. "Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, 'Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang.
setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, kemudian kita lanjut ke ayat 43 Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ayat 43 kita lihat dikatakan demikian, ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi. Perhatikan D-nya, D-nya besar ya, Dia, Yesus. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kedua bagian ini, kitab Kejadian dan juga Kisah Para Rasul, ini dipisahkan oleh rentang waktu yang sangat panjang, ya, berabad-abad, ratusan tahun. Namun keduanya berbicara tentang satu karya Allah yang sama, ya, yaitu adalah apa? Melalui Abraham, Allah berjanji memberkati segala bangsa. Kemudian di dalam rumah Kornelius kita melihat bagaimana janji itu mulai digenapi melalui pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa Allah memberkati umatnya bukan supaya mereka menjadi penampung akhir, menjadi tujuan akhir dari berkat itu. Ya, bukan seperti laut mati ya, semua aliran air ke arah situ lalu nggak kemana-mana, bukan ya. Tetapi Allah memberkati setiap kita, umatnya, supaya melalui kita, melalui setiap anak-anak Tuhan, semakin banyak orang mengenal Kristus. Ya, itulah sebabnya keluarga yang diberkati bukan hanya yang menikmati berkat Tuhan, tetapi keluarga yang diberkati adalah keluarga yang dipakai menjadi saluran berkat oleh Tuhan bagi orang lain. Ya. Nah, untuk memahami kebenaran ini kita lihat bersama bagaimana semuanya berawal dari panggilan Allah kepada Abraham. Ya, bisa. Oke. Nah, dalam Kejadian 12 ya, sejarah penebusan dalam perjanjian lama, ya, janji Allah kepada Abraham. Setelah kita melihat bahwa Allah memiliki tujuan ketika memberkati sebuah keluarga, sekarang kita lihat dari mana pertama kali dinyatakan. Kembali kita lihat dari Kejadian, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Kejadian 12, kita kembali di ayatnya yang pertama sampai ketiga. Ya, nah, bagian ini bukan sekedar menceritakan kisah panggilan Abraham. Di sini Allah mulai menyatakan secara jelas rencana penebusan Allah bagi dunia. Apa yang terjadi pada Abraham menjadi awal dari sebuah karya besar yang akhirnya mencapai penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Sebelum Allah memanggil Abraham, kita perlu tahu dulu di dunia seperti apa. Yaitu adalah keadaan yang semakin menjauh dari Tuhan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, pemberontakan di Menara Babel, ya, manusia terus berusaha untuk membangun nama bagi dirinya sendiri. Mereka ingin hidup tanpa Allah. Mereka ingin mengejar kemuliaan bagi diri mereka sendiri. Namun ketika manusia terus berontak, Allah kemudian bertindak. Dan di tengah dunia yang gelap oleh dosa itu, Allah memanggil seorang bernama Abram saat itu. Belum dirubah menjadi Abraham. Untuk dia keluar dari Ur Kasdim, dari daerah asalnya. Nah, kita perhatikan bahwa panggilan ini bukan karena Abram lebih baik dari orang lain. Tidak. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Abram itu dipilih karena dia saleh, karena moralnya baik, atau karena dia lebih layak dibandingkan orang lain. Bukan. Sebaliknya, kita menunjukkan Allah yang pertama kali berinisiatif. Nah, setelah memanggil Abram, Allah memberikan sebuah janji yang sangat besar. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau menjadi berkat. Lalu yang tadi kita baca bersama, di situ dikatakan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali janji ini hanya dipahami bahwa Abraham itu diberkati. Padahal kalau kita lihat semuanya, pusat janjinya bukan Abraham. Pusat janjinya itu apa? Tujuan Allah. Allah memang memberkati Abraham, tapi tidak hanya berhenti pada Abraham. Allah memberkati Abraham supaya apa? Supaya melalui Abraham, semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Dan sejak awal Allah menyatakan karya keselamatannya tidak hanya untuk satu keluarga, hanya untuk satu bangsa, atau hanya untuk satu orang. Tidak. Tapi Allah sedang mempersiapkan keselamatannya bagi banyak orang. Ya. Nah, inilah yang nanti akan kita lihat kembali dalam Kisah Para Rasul 10, ketika Injil mulai menjangkau rumah Kornelius. Ya.
Namun sebelum kita ke sana, kita bisa lihat bahwa Alkitab menyampaikan suatu kenyataan yang sangat penting tentang Abraham, ya, dan kita bisa melihat betapa Allah itu baik. Ya, nah kita lihat di dalam pembahasan berikutnya. Kita lompat sedikit ke Kejadian 12 ayat 10 sampai 20, Bapak Ibu. Ya, silakan dibaca sendiri ayat 10 sampai 20. Nah, ini menunjukkan bagaimana Allah tetap setia di tengah kegagalannya Abraham. Ya, tidak lama setelah menerima janji Allah, Abraham memperlihatkan kelemahan imannya. Di dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai 20, nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Di situ disampaikan bahwa kelaparan melanda tanah Kanaan. Abraham lalu pergi ke Mesir. Ketika dia sampai di sana, dia takut. Dia takut orang Mesir akan membunuh dia karena kecantikan Sarai. Ya, sebelum namanya diubah menjadi Sarah. Karena itu dia meminta Sarai mengaku sebagai saudaranya agar dirinya tetap selamat. Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa Abraham yang baru saja terima janji Allah ternyata masih bergumul dengan kelemahan dan ketakutannya sebagai manusia. Nah, mengapa Alkitab mencatat kegagalan ini? Bukan untuk menjelekkan Abraham, merendahkan dia. Bukan supaya kita kehilangan rasa hormat kepada Abraham, bukan. Tetapi Alkitab ingin mengarahkan perhatian kita bukan kepada Abrahamnya, tetapi kepada Allah. Melalui peristiwa ini Allah menunjukkan bahwa penggenapan janjinya tidak pernah bergantung pada kesempurnaan manusia. Ya, saya ulangi. Allah menunjukkan bahwa penggenapan janjinya tidak pernah bergantung pada kesempurnaan manusia. Seandainya janji Allah bergantung pada kesetiaan Abraham, udah gagal dari awal. Ya. Nah, maka kita jangan suka meremehkan diri kita sendiri. Oh, aku ini sangat berdosa, aku gak layak di hadapan Tuhan. Udahlah, Tuhan pakai aja orang lain. Siapa kita nyuruh-nyuruh Tuhan? Ya. Nah, walaupun Abraham gagal, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah tetap setia. Walaupun Abraham goyah, Allah tidak membatalkan janjinya. Abraham takut, tetapi Allah tetap memelihara rencana penebusan yang telah ditetapkan. Nah, di sini kita melihat kebenaran penting di dalam perjanjian Allah, covenant Allah. Perjanjian Allah berdiri teguh bukan karena manusianya setia, tapi karena Allah sendiri setia. Ada amin. Ya. Inilah pengharapan umat Allah di sepanjang zaman. Kalau keselamatan bergantung kepada kesetiaan kita, tidak seorang pun dapat bertahan. Cepat atau lambat kita semua akan gagal. Namun syukur kepada Tuhan, dasar keselamatan kita bukanlah kesetiaan kita, tapi kesetiaan Allah. Nah, kita lihat kembali di dalam ayat yang ketiga. Dikatakan Tuhan kepada Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kita tidak boleh memahami janji itu hanya sebagai janji tentang kemakmuran atau keberhasilan hidup, tetapi menuju kepada sesuatu yang lebih besar, yaitu apa? Kita lihat kemudian kepada Kristus. Melalui Yesus Kristus berkat keselamatan akhirnya mengalir kepada orang-orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang di rumah Kornelius. Ya. Nah, rumah Kornelius dan keselamatan oleh anugerah Allah. Ketika di dalam Kisah Para Rasul ini, ya, Allah membawa Injil masuk ke dalam rumah seorang perwira Romawi bernama Kornelius. Nah, janji yang Allah berikan kepada Abraham tadi apa? Dikatakan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu di sini ya kita bisa lihat janji yang diberikan kepada Abraham itu tidak berhenti begitu saja, tetapi kita lihat ini sudah mulai menjangkau bangsa lain. Dan di sini Kisah Para Rasul mencatat rumah perwira Romawi bernama Kornelius. Nah, Lukas menyebutkan Kornelius ini sebagai perwira Romawi yang tinggal di Kaisarea. Kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, ini adalah orang yang luar biasa. Ya, Alkitab menggambarkan Kornelius ini sebagai apa? Orang yang saleh, takut akan Allah. Ya, dia dan seisi rumahnya. Dia rajin memberi sedekah kepada orang miskin dan tekun berdoa. Nah, kesalehan itu bahkan mempengaruhi seluruh keluarganya, sehingga rumah tangga Kornelius dikenal sebagai keluarga yang menghormati Allah. Kalau kita cuma sampai di sini, oh ya Kornelius begitu bagus, keluarganya begitu bagus ya, mungkin kita bisa berpikir, wah dia udah diselamatkan. Ya, bukankah dia orang baik? Nah, ini saya mulai memasuki ranah yang sensitif Bapak Ibu ya. Kelakuan kehidupan Kornelius dan semua anggota keluarganya, bukankah baik? Baik.
jadi role model, ya. Hidupnya saleh, ya. Rajin berdoa, suka menolong orang lain, iya. Ya, kita bisa menyadari ya, kalau memang Cornelius sudah begitu baik, kenapa Petrus mesti datang? Ya. Nah, Allah mengutus Petrus datang kepada Cornelius. Ya. Kenapa Cornelius masih didatangi oleh Petrus? Kenapa Tuhan suruh Petrus pergi? Kenapa Cornelius masih perlu mendengar Injil? Jawabannya sederhana. Yang dibutuhkan Cornelius bukan sekedar kehidupan yang saleh, tapi dia butuh Kristus. Ya, dia butuh Kristus. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Seseorang bisa dikenal sebagai pribadi yang baik, murah hati, rajin beribadah, suka menolong sesama, bahkan dihormati oleh banyak orang. Tapi kalau dia belum diperdamaikan dengan Allah di dalam Kristus, dia tidak memiliki Kristus dalam hidupnya, dia tetap berada di bawah penghukuman dosa. Jadi kita jangan sok-sokan kita berpikir saya sudah melakukan perpuluhan, saya sudah memberikan persembahan, saya sudah berbuat amal baik, saya nggak butuh Yesus itu, toh saya masuk surga. Ya, itu siapa yang ngomong? Itu ego kita sendiri yang ngomong. Di luar Kristus tidak ada jalan lain. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, Petrus datang dan dia membawa berita keselamatan itu. Dan di sini kita kembali melihat satu prinsip yang sangat penting. Keselamatan selalu dimulai dari Allah. Bukan manusia dulu yang mencari Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mencari kita. Memang benar Cornelius berdoa kepada Allah. Namun bahkan sebelum ia memahami siapa Kristus, Allah sudah mengatur seluruh rangkaian peristiwa agar Petrus tiba di rumahnya tepat pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Nah, kita bisa lihat juga di sisi yang lain, ya, bukan cuma Cornelius, tapi Petrusnya juga. Tuhan sedang proses dia. Petrus ini sebagai orang Yahudi masih membawa pemahaman bahwa bangsa-bangsa lain berada di luar lingkup perjanjian. Karena itu Tuhan memberikan kepada dia penglihatan tentang berbagai binatang. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 10. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga, ya. Sebentar. Bukan ayat yang ketiga. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-9, ya. Petrus naik ke atas rumah untuk berdoa, dia merasa lapar, ingin makan, ya. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak kafir." Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini melalui penglihatan ini Allah memberikan suatu pemahaman, ya. Ini bukan soal makanan, tapi Allah sedang mengubah cara Petrus memandang keselamatan. Ya, Allah sedang menunjukkan bahwa Injil tidak lagi dibatasi oleh tembok pemisah antara Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Ya. Maka dikatakan begini di dalam ayat yang ke-15, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwa Kisah Para Rasul 10 bukan hanya menceritakan pertobatannya Cornelius, tapi juga Allah bekerja atas kedua belah pihak sekaligus. Allah mempersiapkan Cornelius dan seisi keluarganya, ya, yang akan menerima pemberitaan Injil. Pada saat yang sama Allah juga mempersiapkan orang yang akan memberkati mereka dengan kabar Injil itu. Nah, sesudah Allah kemudian mempertemukan Petrus dengan Cornelius, nah ini tibalah bagian yang penting, yang paling penting dari peristiwa ini. Lukas tidak memusatkan perhatiannya kepada pengalaman rohaninya Cornelius. Dia juga tidak menjadikan penglihatan Petrus sebagai inti dari cerita Kisah Para Rasul 10 ini. Tetapi puncaknya apa? Yaitu adalah ketika Petrus memberitakan Yesus Kristus. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat pusat Injil bukan Cornelius, bukan Petrus, bukan kita, ya, melainkan Kristus. Kristuslah pusat Injil.
Perhatikan dilakukan oleh Petrus. Dia tidak memuji kesalehan Cornelius. Dia tidak mengatakan bahwa iya kamu udah baik ya di hadapan Allah. Dia juga tidak ngejek orang-orang lain yang nggak seperti itu, ya. Tetapi dia memberitakan apa? Satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Di dalam kediaman Cornelius, Petrus memberitakan Injil. Injil yang sejati, Injil yang tidak berpusat pada manusia, tidak berpusat pada pengalaman, tidak berpusat kepada diri Petrus sendiri, tetapi Injil yang berpusat kepada Kristus. Mari kita lihat di dalam ayat 43. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43 dikatakan apa? Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nah, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Petrus. Dia tidak berkata bahwa pengampunan dosa diperoleh karena saleh. Bukan. Dia nggak berkata bahwa karena banyak berdoa orang diselamatkan. Dia tidak mengatakan bahwa orang itu diselamatkan karena rajin sedekah atau karena berasal dari suku bangsa tertentu. Tapi dia berkatanya apa? Setiap orang yang percaya kepada Nya siapa? Yesus Kristus. Nah, inilah inti dari Injil yang diberitakan. Pengampunan dosa hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. No other way. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rumah tangganya Cornelius tidak diselamatkan karena mereka religius. Mereka diselamatkan karena mendengar Injil dan percaya kepada Kristus. Kesalehan mereka bukan penyebab keselamatan, tetapi bagian dari pemeliharaan Allah yang mempersiapkan mereka untuk berjumpa dengan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa janji Allah kepada Abraham benar-benar sedang digenapi. Berabad-abad sebelumnya Tuhan mengatakan apa? Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di dalam kejadian di tempat Cornelius, Injil mulai terlihat, ya, di penggenapan janji Tuhan mulai terlihat. Melalui Kristus, Injil menjangkau berbagai bangsa. Melalui rumah Cornelius, Allah memperlihatkan bahwa keselamatan tidak lagi terbatas pada bangsa Yahudi. Ya, berkat yang dijanjikan kepada Abraham mengalir kepada seluruh bangsa melalui pemberitaan Injil. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sampai di sini kita melihat dua peristiwa dalam sejarah penebusan. Dalam Kejadian 12, kita melihat Allah memulai janjinya melalui Abraham. Di dalam Kisah Para Rasul 10, kita melihat Allah mulai menggenapi janji itu melalui Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, boleh next. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa arti semua kebenaran ini bagi keluarga Kristen pada masa ini? Ya, apa arti dari Kisah Para Rasul tadi dan Kejadian 12? Bapak Ibu saudara sekalian, Allah tidak sedang mencari keluarga yang kelihatannya paling baik. Enggak. Allah tidak mencari keluarga yang sempurna, tapi Allah mencari keluarga yang mau datang kepada Kristus dengan iman. Karena itu keluarga yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan bukan yang pertama-tama dipandang berhasil menurut ukuran dunia, melainkan keluarga yang terlebih dahulu mau hidup di bawah pemerintahan Kristus, kemudian dipakai oleh Allah supaya semakin banyak orang mendengar dan percaya kepada Injil yang sama. Dengan demikian keluarga adalah bagian dari karya penebusan Allah di dunia. Nah, kita tidak dapat memungkiri ya, banyak keluarga, termasuk keluarga orang percaya, saat ini sedang berada dalam tekanan dan pergumulan, terlebih-lebih dengan krisis yang ada sekarang. Namun dari Alkitab kita bisa mempelajari bahwa Abraham dipilih bukan karena dia sempurna, ya, tetapi dipilih karena kemurahan Allah saja. Dari Kitab Kejadian sampai Para Rasul, bahkan sampai hari ini, sejarah penebusan selalu bersaksi satu hal: keselamatan adalah karya anugerah Allah. Maka cara kita memandang berkat juga harus berubah. Dunia mengukur berkat dari apa yang dimiliki seseorang. Rumah yang lebih besar, usaha yang berkembang, pekerjaan yang baik, kehidupan nyaman, keluarga harmonis. Ya, semua itu memang bisa menjadi pemberian Tuhan. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa berkat tidak pernah berhenti pada penerimanya. Nah, jadi kita coba lihat kehidupan kita Bapak Ibu. Kita sudah menjadi saluran berkat belum? Atau menjadi seperti pipa perawan yang mampet?
berhenti di kita doang. Ya. Allah memberkati Abraham supaya melalui dirinya Abraham bangsa-bangsa menerima berkat. Allah bekerja dalam keluarga Cornelius supaya melalui rumah itu Injil diberitakan kepada banyak orang. Dan itu juga berlaku bagi kita saat ini. Apapun yang Tuhan percayakan Bapak Ibu kepada kita, apakah itu harta, kemampuan, kesempatan, relasi, ataupun pengaruh, semuanya tujuannya sama, yaitu dipakai bagi kemuliaan Allah dan perluasan kerajaan-Nya. Karena itu keluarga Kristen nggak boleh hidup untuk dirinya sendiri. Keluarga dipanggil untuk menjadi bagian dari misi Allah. Ya. Nah sekarang, bagaimana keluarga kita dapat menjalani panggilan itu di dalam kehidupan sehari-hari? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu menyadari rumah tempat kita itu bukan sekedar tempat tinggal, ya, atau apalagi sekedar tempat numpang tidur, gitu. Tapi tempat Allah bekerja. Dan salah satu bagian yang menarik dalam Kisah Para Rasul ini, ya, kita bisa lihat, kita buka kembali Kisah Para Rasul, ayatnya yang pertama tadi. Bukan ayatnya yang pertama. Bentar, Bapak Ibu, saya cek lagi. Ayat 24. Ya, kita lihat kembali dari ayat 24. Nah, sebelum Petrus tiba, Cornelius sudah lebih dahulu mengumpulkan sanak saudaranya. Yuk kita lihat. Pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan mereka di situ ayat 24, dan dia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ya, nah kita bisa lihat di sini ya bahwa Cornelius ini gak ingin menjadi hanya satu-satunya orang yang mendengar firman. Dia kepengen agar orang-orang yang dia kasihi juga mendengar kabar keselamatan yang sama. Rumah Cornelius menjadi tempat di mana Injil diberitakan. Perhatikan bahwa Alkitab tidak mengatakan bahwa Cornelius ini rasul atau pengkhotbah besar, enggak. Tapi dia adalah orang yang rindu agar orang lain juga mengenal Tuhan. Nah, di tengah kehidupan kita yang sekarang ini semakin sibuk, rumah seringkali dipandang hanya tempat orang untuk pulang kerja. Ya, setiap anggota keluarga punya kesibukan masing-masing. Ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk sekolah, ada yang sibuk scrolling, ya, ada istilah death scroll. Jadi scrolling aja terus gitu ya, sampai ketiduran gitu. Sehingga tanpa disadari rumah menjadi kehilangan fungsinya sebagai tempat untuk membangun kehidupan rohani. Padahal rumah ini adalah sarana yang paling efektif untuk dipakai Tuhan. Rumah menjadi tempat keluarga doa bersama. Nah, siapa yang udah gak doa bersama di rumah? Bertobat. Rumah menjadi tempat anak-anak belajar firman Tuhan. Nah, siapa yang anak-anaknya di rumah gak pernah belajar firman Tuhan? Bertobat juga. Ya. Rumah juga menjadi tempat seseorang untuk mendengar Injil pertama kalinya. Ya. Pernah kejadian, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada tetangga kami minta didoakan, ya. Lalu istri saya mengatakan, tapi kamu tahu bahwa saya adalah pengikut Kristus, saya orang Kristen. Lalu dia mengatakan, gak apa-apa, doa tetap sama. Ya udah, ini kesempatan buat istri saya mendoakan, ya. Mungkin itu adalah pertama kalinya dia mendengar mengenai Yesus. Ya gak apa-apa. Ya, kita buka rumah kita, ya. Bapak Ibu, tidak semua orang dipanggil untuk jadi pendeta. Nggak semua orang dipanggil berkhotbah di mimbar. Tetapi setiap keluarga Kristen, perhatikan baik-baik, dipanggil menjadi saksi Kristus melalui kehidupan sehari-hari. Ya. Seringkali kesaksian yang paling kuat, yang paling nyata, itu lahir dari rumah yang penuh kasih, penuh pengampunan. Ada firman Tuhan di situ. Ya, sekali waktu anak saya Kiel sharing di rumahnya itu seperti apa, di rumah kami maksudnya seperti apa kepada temannya. Ya, walaupun kami hidup dalam kesederhanaan, kemudian temannya ini hidup dalam kemewahan duniawi. Lalu temannya mengatakan, enak ya rumah kamu sepertinya hangat. Padahal kalau kita lihat dari kacamata duniawi, rumah temannya Kiel itu jauh di atas kami. Tapi rumahnya bukan merupakan suatu tempat yang nyaman, hanya house, bangunan.
bukan home, suatu perasaan kehangatan keluarga. Ya. Dan ada satu pelajaran lain yang dapat kita lihat dari rumahnya Cornelius. Ya, dia membuka bagi orang lain. Nah, ini mungkin sederhana ya, tapi sesungguhnya maknanya dalam. Keramah tamahan sebagai seorang percaya bukan hanya sekedar menerima tamu yang dengan baik, tetapi keramah tamahan adalah ungkapan kasih yang lahir dari Injil. Kita bisa menerima orang lain karena Kristus lebih dahulu menerima kita. Kita bisa mengasihi orang lain karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu membuka rumah buat orang lain, ya, tapi tentu saja berhikmat ya Bapak Ibu. Ini bukan untuk mencari pujian atau menunjukkan keberhasilan hidup. Ayo datang ke rumah saya, lihat rumah saya 3 lantai ke bawah, 2 lantai kebalik, 3 lantai ke atas, 2 lantai ke bawah. Lihat garasi saya ada 5 mobilnya. Lihat kamu cuma pakai motor, mogok pula, ya. Nah, betapa kasihannya hidupmu. Lihat saya diberkati oleh Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi kita membuka rumah kita ya supaya apa? Supaya kita punya kesempatan untuk memberkati. Ya. Mana tahu ternyata rumah kita dipakai oleh Tuhan sebagai tempat untuk orang itu dengar firman Tuhan. Nah, saya mau sharing satu pengalaman Bapak Ibu ketika kami mission trip beberapa tahun yang lalu di Malang, Jawa Timur. Nah, salah satu tempat yang kami kunjungi dalam mission trip di Malang ini adalah keluarga, kebetulan keluarga rumah Bapak Abraham. Namanya sama ya. Dan beliau juga hadir dalam doa 10 hari ya melalui Zoom ya. Nah, ini adalah orang yang membuka rumahnya sebagai rumah singgah. Ya, bagi mereka yang mengalami gangguan mental, ya, mereka yang hilang ingatan, dianggap sampah, nggak berharga. Ya, ketika kami ke sana ya Bapak Abraham sharing bahwa sering kali dia tuh dalam tanda kutip benar-benar mengungut orang dari tempat sampah. Mereka yang sudah dibuang, ya namanya juga orang gangguan mental, hilang ingatan, begitu ya. Hidup sudah seperti hewan, dia mengais-ngais sampah, sama dia ditangkap, dibawa pulang ke rumahnya. Dia buka rumahnya buat orang-orang seperti itu. Ya. Lalu di dalam keluarga, di dalam kediamannya Bapak Abraham ini, mereka dibimbing dan diajarkan kembali harkat dan martabat sebagai manusia yang berharga di mata Tuhan. Dipulihkan, kamu itu adalah ciptaan Tuhan. Kamu bukan hewan, kamu bukan tidak berharga, kamu berharga di mata Tuhan. Ya. Ini melalui apa dipulihkannya? Melalui pendampingan, konsultasi, didoakan, diperlakukan sebagai manusia, termasuk dimandiin. Ya. Nah, jadi Pak Abraham bersama istrinya ya mereka kerjasama ya untuk menolong orang-orang ini. Ya. Sampai akhirnya mereka pulih. Ketika mereka pulih, mereka bisa kembali ke keluarga dan masyarakat. Ya. Nah, ketika kami ke sana, Bapak Ibu Saudara sekalian, beliau menyampaikan, itu Pak Anton lihat ada satu orang, ya, kalau saya nggak salah namanya Nia, ya. Nah, Nia ini waktu datang ke sini itu brutal, ya brutal, tidak seperti orang pada umumnya, tenaganya besar, ya, tetapi dia sangat-sangat liar. Lalu ketika dia sudah dipulihkan melalui konsultasi, ternyata Nia ini memiliki masa lalu yang penuh dengan kekerasan. Dibuang oleh keluarganya, nggak pernah menerima sesuatu pun yang baik, yang dia kenal adalah pukulan demi pukulan. Maka jadilah dia seorang pribadi yang begitu liar, begitu keras. Dan ketika dia dipulihkan, lalu Pak Abraham dan istrinya bertanya, Nia, apa yang akan kamu lakukan? Lalu Nia mengatakan, izinkan saya tetap ada di sini untuk membantu mereka yang dulu seperti saya. Jadi Nia ini dengan kekuatan fisiknya, walaupun dia perempuan, kalau ada pasien tanda kutip yang lagi berantem gitu ya, nah Nia yang melerai begitu ya. Lalu kalau ada yang kabur ya, ditangkapnya sama Nia, bawa lagi ke rumahnya Pak Abraham itu. Lalu ketika kami ke sana, Pak Abraham tidak meminta sesuatu material. Dia mengatakan begini, doakan kami untuk kami bisa terus melayani lebih banyak orang. Kami sedang mendoakan supaya konstruksi, mereka lagi renov rumah waktu itu, supaya ini bisa berhasil dengan baik, cepat, dananya Tuhan sediakan. Karena kalau sudah jadi ini bisa menampung lebih banyak orang yang bisa dipulihkan. Nah, Pak Abraham sendiri kesana kemarin naik motor, yang motornya yang Honda Beat karburator yang udah lama. Lalu saya tanya, Pak nggak ganti motor, pekerjaan Tuhan lebih penting.
Ya. Nah, saya nggak memaksakan Bapak Ibu untuk menjadi seperti Pak Abraham. Kapasitas kita beda-beda. Tetapi ada satu hal sederhana yang bisa kita lakukan. Buka rumah kita buat konser. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, panggilan untuk menjadi keluarga yang dipakai Tuhan juga terlihat dalam cara kita membesarkan anak. Ya. Tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya gagal. Semua orang tua pengen anaknya berhasil. Ya. Dan kita bersyukur kalau anak kita prestasinya baik. Kita bersuka cita anak kita punya pendidikan yang baik. Kita berharap mereka mempunyai karir yang baik, masa depannya cerah. Dan semuanya itu tidak salah. Tetapi sebagai orang percaya kita tanya lebih lanjut. Berhasilnya itu untuk apa? Tujuannya apa? Kalau ukurannya itu berhenti pada pendidikannya, S3 misalkan, ya, karirnya bagus, ya, atau kekayaannya luar biasa, maka kita menilai ukuran itu hanya pakai kacamata dunia. Sementara Allah punya ukuran yang lebih tinggi. Anak-anak bukan hanya dipersiapkan menjadi orang berhasil menurut dunia, terutama mereka dipersiapkan untuk apa? Menjadi murid Kristus. Hidup bagi kemuliaan Allah, bukan kemuliaan orang tuanya, bukan kemuliaan dia, kemuliaan Allah. Ya. Nah sekarang kalau kita sebagai orang tua gak pernah mendidik anak kita untuk hidup demi kemuliaan Allah, kita mempersiapkan anak kita untuk jadi apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, hati-hati loh. Saya gak melarang untuk sekolahin anak luar biasa, silakan. Kalau Tuhan berikan kesempatannya sampai S3 sekalipun, kalau perlu S3-nya jangan cuma 1, 2, atau 3. Ya, karena setiap anak-anak Tuhan diberkati dengan kepandaian. Tapi jangan lupa, apapun yang dipercayakan kepada kita, Tuhan minta balik. Ada satu tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu bukan untuk kepentingan kita. Tanggung jawabnya adalah untuk kepada Tuhan yang memberikan kepada kita semua berkat itu. Ada pertanggungjawabannya Bapak Ibu. Jadi jangan kita happy, oh anak saya sudah jadi komisaris di berbagai perusahaan, uangnya banyak dan segala macam. Tapi kemudian anak kita nggak mengenal Tuhan. Lalu kita mengatakan ya itu setiap orang punya jalannya masing-masing. Bertobat Bapak Ibu. Waktu anak itu kecil Bapak Ibu injili dia enggak? Waktu anak itu masih kecil dibawa enggak ke sekolah minggu? Di rumah diperkenalkan enggak dengan kebenaran firman Tuhan? Diajak doa bareng enggak? Lalu kalau begitu udah gede anaknya itu tidak mengenal Tuhan, bahkan berbalik dari Tuhan. Lalu kita mengatakan, ya namanya orangnya jalannya beda-beda. Itu kan cuma pengen cari selamat sendiri. Tuhan gak buta. Dan di dalam kehidupan kita, ketika nanti kita selesai di dunia ini, kita datang kepada Tuhan. Lalu kita diminta pertanggungjawaban. Lihat anakmu, ketika dia kecil engkau tidak injili dia. Ketika dia kecil engkau tidak ajak dia ke sekolah minggu. Ketika dia kecil kau tidak pernah doa bareng dalam keluarga. Ketika dia kecil kelakuanmu begitu jahat sama dia. Ketika dia kecil kehidupan kamu begitu bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga dia akhirnya lepas, dia tidak mengenal Tuhan. Itu tanggung jawabnya padamu. Mau Bapak Ibu? Mau? Itu dituntut seperti itu mau? Kalau nggak mau, mumpung Tuhan masih kasih kesempatan, masih kita jumpa anak kita, ajak dia untuk mengenal Tuhan. Kalau dia bisa mengenal Tuhan, dia bertumbuh dalam pengenalan yang sejati akan Tuhan, dia mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, barulah kita sebagai orang tua bisa tenang sedikit. Kita bisa berkata, Tuhan, aku telah memperkenalkan dia kepadamu, pimpinlah dia terus. Tapi kalau kita diam, kita nggak pernah ajak dia untuk ke gereja, kita nggak pernah didik dia dengan kebenaran firman Tuhan, siap-siap salahnya dia ditanggungkan kepada setiap kita. Ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, kalau kita memperhatikan perjalanan firman Tuhan yang telah kita pelajari ya pada hari ini, kita bisa melihat satu hal yang sangat jelas. Allah tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tapi juga mengubah cara hidup kita. Itulah yang terjadi pada kisah para Rasul 10. Allah bukan hanya membawa Cornelius kepada Kristus, ya, tetapi juga mengubah cara Petrus memandang orang lain. Sebelumnya Petrus masih berpikir mengenai tembok, ya, tembok yang bertahun-tahun memisahkan orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi setelah Allah memberikan pengertian kepadanya, Petrus menyadari bahwa Injil bukan hanya untuk satu kelompok manusia, tetapi adalah untuk semua. Dan dalam hal ini Allah sedang menggenapi janji yang pernah diberikan kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui Kristus kebenaran diberitakan kepada segala bangsa.
Dan ini membawa dampak yang besar bagi kehidupan kita. Ya, kalau Allah tidak membedakan orang dalam panggilan keselamatan, maka keluarga Kristen juga tidak boleh membangun tembok yang memisahkan diri dari orang lain. Ya. Nah, kita memang hidup di dalam masyarakat yang gampang kasih label. Orang dihargai karena pendidikannya, pekerjaannya, kekayaannya. Ya. Tapi hati-hati, ini bisa mempengaruhi kita sebagai orang percaya. Kita harus menyadari di hadapan Allah tidak ada seorang pun yang dapat bermegah. Wah, saya pendidikannya S3, profesor lah, profesor, dokter, ya. Belakangnya ada lagi PhD, ya. Apakah itu berarti kita lebih hebat dari orang lain? Jangan lupa siapa yang kasih kemampuan itu. Ya. Ketika gelar kita sudah panjang, jangan mengatakan, lihat, aku telah mencapai sebegini luar biasa karena kekuatanku. Ingat ya, bukan bisa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga Kristen itu dipanggil untuk memperlihatkan Injil melalui kehidupan kita sehari-hari. Cara kita ngomong sama pasangan, cara kita memperlakukan anak-anak, cara kita menghormati orang tua dan seterusnya. Dan inilah yang dimaksudkan dengan keluarga yang diberkati untuk menjadi berkat. Ya, bukan keluarga yang hidup untuk dirinya sendiri, bukan keluarga yang menjadikan berkat Tuhan sebagai tujuan akhir. Maka diberkatilah aku. Kian lama aku diberkati hingga aku menjadi kaya. Kian lama semakin kaya. Hati-hati, harus mengalir, ya, harus mengalir. Ya. Buat apa seseorang mendapatkan seluruh harta dalam dunia ini, tapi dia kehilangan keselamatan? Yang nggak ada guna. Ya, saya nggak melarang Bapak Ibu mempersiapkan anak-anak untuk kerja keras. Saya encourage, mendorong Bapak Ibu, ayo doakan anak-anak supaya mereka hidupnya berhasil. Tapi bukan berhasil untuk diri mereka sendiri, bukan berhasil untuk kita. Atau lebih jahatnya lagi, saya sih bilang jahat ya, kita memaksa anak-anak kita sukses secara keuangan supaya dia ngerawat kita di usia tua. Celaka. Karena berarti kita apa? Egois. Tapi kita latih anak kita, kamu kerja keras, kamu belajar firman Tuhan demikian luar biasa. Supaya apa? Supaya kamu tahu hidupmu buat apa di hadapan Tuhan. Supaya kamu jadi berkat. Lalu kalau anak kita nanya balik, papi, mami, aku gimana bisa jadi berkat bagi orang lain? Cara paling gampang kamu doakan orang lain. Bagaimana aku bisa doakan orang lain? Nah, ini tugas kita Bapak Ibu, berdoa untuk mereka. Anak-anak kita seperti spons. Mereka mendoakan orang lain dengan melihat kita mendoakan mereka. Ya. Lalu ketika mereka mendoakan orang lain itu menjadi saluran berkat. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, hari ini kita telah mengikuti satu perjalanan panjang dari Kejadian 12, lalu sampai Kisah Para Rasul. Dua peristiwa yang dipisahkan ratusan tahun, namun semuanya dihubungkan oleh satu pribadi yang sama, Yesus Kristus. Di dalam Dialah janji Allah digenapi. Di dalam Yesuslah bangsa-bangsa menerima pengampunan dosa. Di dalam Dialah orang berdosa diperdamaikan dengan Allah. Dan melalui Yesus Allah terus memanggil umatnya sampai saat ini. Karena itu sekarang kita bisa menjawab pertanyaan yang tadi di awal. Untuk apa Tuhan memberkati keluarga kita? Jawabannya bukan supaya kita hidup lebih nyaman, punya rumah ada kolam renang, ada liftnya, ya. Bukan kita untuk jadi lebih berhasil dari orang lain. Bukan juga supaya kita menerima semua itu buat diri kita sendiri, bukan. Tetapi supaya apa? Supaya melalui kehidupan kita nama Kristus semakin dikenal. Itu yang terjadi pada Abraham. Itu yang terjadi pada rumahnya Cornelius. Dan itulah juga yang akan terjadi pada setiap kita. Ada amin. Ya. Nah, apakah keluarga kita hanya menikmati berkat Tuhan? Atau sedang menjadi saluran berkat bagi orang lain? Apakah rumah kita hanya menjadi tempat tidur kita? Atau menjadi tempat Kristus dimuliakan? Apakah anak-anak kita sekarang dipersiapkan untuk menjadi berhasil hanya menurut ukuran dunia? Atau sedang diperlengkapi untuk menjadi murid Kristus? Apakah kehidupan keluarga kita membuat orang lain semakin mengenal Kristus? Kiranya pertanyaan-pertanyaan terus mengarahkan kita, merefleksikan hidup kita, untuk kita dapat mengarahkan hati kita hanya kepada firman Tuhan. Sebab pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga yang dipakai oleh Tuhan bukan keluarga sempurna, bukan keluarga yang tak pernah bergumul, melainkan keluarga yang setiap hari hidup di bawah anugerah Kristus, terus dibentuk oleh firman-Nya,
dan bersedia, nah ini penting, bersedia dipakai untuk mengambil bagian di dalam karya penebusan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap keluarga kita untuk hidup setia dalam panggilan itu. Dan kiranya melalui keluarga-keluarga kita masing-masing, semakin banyak orang mendengar Injil, percaya kepada Yesus, dan memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan di siang hari ini. Kami kembali melihat, kami kembali diingatkan bahwa hidup kami bukanlah untuk kami sendiri. Hidup kami bukanlah kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dan hidup yang kami jalani dalam kesementaraan ini, dialah merupakan suatu kehidupan yang memuliakan Tuhan. Engkaulah yang memampukan kami untuk menjadi saluran berkat melalui apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Ada yang dipercayakan di talenta, ada yang dipercayakan di talenta. Biarlah setiap kami boleh dapat menggolangkan semua yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kami kembali kepada Tuhan pada waktu yang telah Engkau tetapkan, biarlah firman Tuhan dinyatakan kepada kami bahwa Engkau bersuka cita atas apa yang kami kerjakan demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga, Tuhan memberkati setiap kepala keluarga, Tuhan memberkati setiap rumah tangga. Biarlah setiap rumah tangga ini menjadi cahaya-cahaya dalam dunia yang gelap ini, untuk semua orang boleh dapat melihat terang Kristus di dalam setiap rumah tangga orang percaya, terutama jemaatmu di dalam GDI Gading Serpong. Tuhan berkati semua anak-anak. Biarlah kehidupan mereka bukan terpusat kepada karir mereka sendiri, tapi kehidupan mereka adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Berikan kepada anak-anak hikmat daripada Tuhan, untuk mereka boleh dapat menemukan jalan yang Tuhan tentukan bagi mereka untuk memuliakan Engkau. Berkati Tuhan setiap orang tua, buat mereka boleh dapat membimbing anak-anak mereka datang kepada Tuhan. Berkati setiap orang yang sudah menjadi opa dan oma di tempat ini, supaya mereka juga boleh terus menjadi pembawa syafaat bagi keluarga mereka, bagi anak cucu mereka. Biarlah Tuhan kehidupan kami juga Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kami melangkah, tanah yang kami pijak adalah tanah yang diberkati. Kemana kami melangkah ada kuasa Tuhan menyertai. Ketika kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkaulah kiranya menyertai, sehingga firman Tuhan itu ditaburkan juga di atas kaki yang subur. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Kiranya Tuhan yang mengurapi setiap kami, Engkau yang menyegel firman Tuhan dalam sanubari kami, sehingga firman Tuhan terus menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tahun untuk maju ke depan, berulang tahun di bulan Juni. Ada Pak Dedi, Kaiden, Michelle, Pak Saryaman, Ibu Lipa, Pak Aji, dan Pak Agus. Saya sudah maju ke depan yang berulang tahun.